Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi. Kita kembali bersyukur ada di rumah Tuhan. Kita memuji, berdoa, mendengar firman Allah yang meningkatkan iman kita. Baik saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Pengkhotbah pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya mulai dari ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagi dia kata tujuh, katakan pada 8 orang, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menangguh, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Lakukanlah dirimu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada malam hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau ini akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jika orang panjang umurnya, biarlah ia sukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah sia-sia. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya. Saudara, firman Tuhan ini tulis oleh si pengkhotbah, yaitu Salomo. Dia memberikan pokok-pokok pengajaran atau pedoman hidup di dunia ini. Saudara, hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian itu ada. Sehingga kita perlu hati-hati menghadapi hidup ini. Kita dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh Allah yang terus bekerja, dipengaruhi oleh alam yang terus bergerak, dipengaruhi oleh orang lain, dan dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Semua saling mempengaruhi, sehingga kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri mengerjakan semuanya. Kita pikir kita bisa meraup semuanya yang kita inginkan. Walaupun kita bekerja keras, ada yang mengendalikan semua. Yang pertama Tuhan, yang kedua alam, ya, lingkungan kita yang terus berubah, ya, ilmu pengetahuan terus berubah. Jadi saudara, perubahan itu adalah suatu kepastian. Tetapi apakah kita bisa mengikuti semua? Itu semua tergantung bagaimana Allah dan kita bekerja dalam kehidupan ini. Saudara, dunia ini berubah. Dan kalau ada manusia yang tidak mau belajar untuk berubah, tidak mau belajar untuk memperbaiki diri, pola pikir, sudut pandang, merubah perbuatan, ya, kelakuan, sifat, kerajinan, dia akan tertinggal. Misalnya saudara, contoh perubahan. Perubahan terbesar dalam dunia ini bukanlah karena ditemukannya listrik, bukan juga karena ditemukannya pesawat terbang, bukan juga karena ditemukannya mobil, bukan juga karena ditemukannya pesawat televisi, komputer.
yang paling mengubah tatanan dunia di abad terakhir ini adalah handphone. Kenapa? Dengan munculnya handphone, begitu banyak perubahan. Ketika muncul listrik, pesawat, mobil tidak begitu banyak berubah. Tidak semua orang punya mobil, tidak semua orang bisa naik pesawat, dan lain sebagainya. Komputer, tidak semua orang berubah karena komputer, tapi handphone. Kenapa muncul handphone? Tidak ada lagi telepon umum di jalan, box-box itu hilang. Telepon di rumah lenyap. Ada lagi sih yang pasang telepon di rumah, hampir tidak ada. Warnet hampir lenyap. Televisi di rumah hampir nggak pernah dipegang. Hampir tidak pernah dipegang. Arloji atau jam tangan hampir tidak ada, walaupun mahal. Cukup di handphone. Radio hampir tidak pernah bunyi. Kamera yang begitu mahal hampir tidak ada, semua ada di handphone. Game yang sering anak-anak kita pergi main game hampir tidak ada, di handphonenya sudah ada. Koran hampir nggak ada, hampir nggak laku, sudah ada semua di handphone. Kalender yang tiap tahun ada di marga-marga hampir tidak ada, tiap-tiap gereja cetak hampir tidak ada. Kartu ATM sudah ada, mobile handphone, tak perlu ada kartu, di handphone semua bisa diklik, uang ada di mana-mana. Dompet hampir tidak ada, sebab semua udah tersimpan, tinggal di handphone mengkliknya, saudara. Kemudian apalagi yang merubah perubahan ini? Ini baru segelintir yang kita melihat perubahan. Ada banyak lagi perubahan-perubahan karena handphone ini. Banyak orang masih kecil udah sakit mata karena handphone. Ya. Banyak anak-anak, bahkan manusia dewasa cedera leher karena banyak tunduk karena handphone. Ya, ambilin. Karena handphone, apa hubungannya? Duduk terus main handphone, duduk terus. Kesehatan banyak terganggu karena handphone, karena radiasi baik di tangan, ketika tidur diletakkan ke kepala, otak juga terganggu. Ditaruh di celana berbahaya bagi kesehatan, merusak pernikahan. Handphone, ketahuan dari handphone, hancur keluarga karena handphone. Kasih sayang keluarga hampir hilang, interaksi keluarga. Karena apa? Si anak kecil main handphone, si mama main handphone sambil masak di gosong, si bapak juga begitu, semua main handphone. Keseriusan belajar, kualitas pendidikan merosot karena handphone. Ya habis main handphone. Ibadah pun terganggu karena handphone. Ya. Tali persaudaraan pun bisa kacau karena handphone. Adat budaya bisa berubah karena handphone. Sebab semua bisa dibuka situ. Merubah pola pikir, pola pandang, kebudayaan bisa berubah hanya karena handphone. Dan yang paling mengerikan, iman bisa hilang karena handphone. Semua bisa di situ lihat. Dari agama ini, kesaksian si A, si C, di sebuah agama. Runtuh iman orang karena handphone. Alat yang paling dibawa kemana-mana, termasuk ke gereja, bukan lagi Alkitab, handphone. Coba cek satu-satu nih. Ya, mau kemana kita pergi? Cek di tas ada handphone, cek di dompet ada handphone, bangun tidur handphone. Iya kayak ibu-ibu sambil masak handphone, ngepel handphone, nyuci handphone.
handphone. Kemana kita pergi handphone? Hati-hati, ini era yang mengerikan. Konsentrasi kecelakaan sampai mati karena sambil main handphone. Nyawa melayang karena handphone. Itulah perubahan. Kita nggak tahu teknologi ke depan. Saudara, iman orang merosot tajam sekarang ini karena apa? Teknologi yang luar biasa dalam kesehatan. Bisa diperpanjang umur karena teknologi yang begitu bisa memperbaiki kehidupan kualitas manusia. Ya, kalau dulu orang mengatakan mengerikan itu pasang ring, sekarang paling gampang. Kalau dulu pertama kali dipasang ring itu bedah, buka dada. Sekarang tinggal dimasuk dari jari atau pangkal paha. Itu ring atau spiral itu masuk melalui pembuluh darah. Selesai, umur bisa diperpanjang. Berbagai teknologi, asal ada uang. Sehingga orang seringkali tidak perlu Tuhan karena semua bisa dilakukan dengan teknologi. Ini yang perlu kita ingat. Kembali pengkhotbah mengingatkan kita tergantung pada banyak hal yang merubah iman kita. Tapi satu hal, jangan pernah tinggalkan Alkitab, firman Allah. Situ rahasia kehidupan untuk menjaga, karena terus ada perubahan membuat kita tinggalkan Tuhan. Dalam survei saudara, jumlah pendeta di Indonesia bertambah pesat. Jumlah gereja juga bertambah pesat. Jumlah jemaat yang Kristen berkurang tajam di sebuah gereja. Ya, dibangun gereja besar, umatnya bukan bertambah. Terus bertambah di sekolah teologi, bukan bertambah jiwa dimenangkan. Ini fakta. Saudara, makin sulit membawa orang datang kepada Tuhan. Makin sulit. Karena apa? Dunia mempengaruhi manusia. Ini yang disebut dengan perubahan. Sehingga pengkhotbah sudah mengingatkan kita. Saudara, dikatakan demikian, bahwa kita hidup ini tidak boleh sendiri. Ada ujung kehidupan. Satu kali kita akan berakhir. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Di bagian yang terakhir pasal 11 ini, ayat 7 dikatakan, terang itu menyenangkan. Masih terang, masih sehat, masih kuat, masih ada uang. Dan melihat matahari itu baik bagi mata. Ya, banyak orang lupa melihat matahari, sibuk melihat handphone, nggak bergerak bekerja. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, ya bersyukur. Tapi ingat, apa yang dilakukan selama hidupnya itu bersyukur, tapi dipertanggungjawabkan. Biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Bersyukur dengan teknologi, orang bisa makin sehat. Saudara bisa permak tubuh saudara dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, sehingga saudara bisa kembali kelihatan yang muda. Tapi ingat, tidak selamanya seperti itu. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Ada masanya tidak bisa lagi ditarik, diperbaiki, direhab tubuh ini. Sebab apa dikatakan hari-hari yang gelap? Ada kesulitan, ada penyakit, ada kesusahan, memasuki kematian yang gelap. Karena banyak jumlahnya kegelapan itu, kesusahan itu. Kita pikir kita terus kencang seperti sekarang ini, sehingga lupa Tuhan, terus cari uang, cari uang, cari uang. Kita pikir semua kita cari buat kita. Jangan lupa tanggung jawab sama Tuhan nanti. Karena semua yang ada pada kita ini adalah titipan. Titipan. Datang saudara tidak bawa dompet atau tidak bawa hati, pulang pun tidak bawa. Yang dibawa adalah iman dan segala perbuatan amal kita selama di dunia ini. Memasuki tempat yang gelap itu penuh dengan tanggung jawab. Segala sesuatu yang datang, apapun yang saudara cari, yang datang ke rumah saudara, apapun itu,
ke harta saudara adalah kesia-siaan kalau udah sakit. Kalau datang gelap penderitaan itu sia-sia. Ingat Tuhan, saudara terus sibuk kemana-mana setiap hari Minggu. Sibuk mencari. Semua nanti sia-sia. Semua nanti akan sia-sia. Sehingga dikatakan nasihat kepada kita di ayat yang pertama, dikatakan saudara boleh mencari dan mencari buat hidup, tapi hukum alam, hukum Tuhan tetap berjalan. Dikatakan demikian, ayat yang pertama, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kata roti dalam konteks ini adalah kehidupan, bahan pokok. Sebab di Timur Tengah sana bahan pokok makanan adalah roti dari gandum. Kalau di Indonesia nasi. Kata roti atau dalam bahasa Indonesia nasi, dalam bahasa Inggris disebut rice, padi juga rice. Jadi kata di sini roti ini adalah bulir gandum. Pengertiannya sebab kata buat roti dan bulir gandum sama. Diterjemahkan ke Indonesia roti. Kalau kita lempar roti ke air atau ke sungai, diambil ikan atau dia pecah roti itu, lenyap, tidak mungkin muncul lagi. Tapi dalam konteks ayat ini disebut ke air. Di Timur Tengah ada waktunya air dari sungai dialirkan melalui saluran-saluran ke persawahan, ke ladang untuk melembutkan, ada irigasi. Dan ketika itu dialirkan, semua ladang digenangi air untuk ditaburi benih. Pada waktu itulah si pengkhotbah ini berkata, lemparkanlah bulir gandum itu ke air yang ada di ladang itu, yang udah lembut tanah itu. Jangan diamkan, lemparkan benih-benih itu. Jangan simpan semuanya, lemparkanlah ke air yang ada di sawah itu, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Lama, tunggu waktunya tumbuh, kemudian panen, kemudian dirubah menjadi roti. Lama. Untuk bisa mendapatkan roti, jangan lupa lemparkan, tanam. Kalau kita dapat gaji, untuk dapat lagi yang lebih besar, jangan telan semua, lemparkan ke air kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu akan tumbuh memberkati saudara. Ini prinsip hidup. Jangan makan semua, ingat Tuhan. Dan ingat juga memberi sama orang lain. Lemparkanlah. Dan tidak melemparkan, tidak akan mendapat. Karena apa? Dari yang kita beri itulah benih itu tumbuh untuk memberkati. Lama, memang lama. Mana situ kita lempar langsung muncul? Enggak, lama. Tapi ingat, orang yang melempar dan akan tumbuh, itu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi artinya ada dua pengertian tentang melempar ini. Pertama adalah memang kita harus menanamkan benih itu, tetapi juga pengertian yang kedua, kita harus berkorban untuk menolong orang. Kita harus melemparkan, artinya juga kita harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu, saudara. Dalam Alkitab ada baru diluncurkan lagi Alkitab terbaru, terjemahan yang terbaru. Kenapa selalu muncul Alkitab terbaru versi ini? Sebab bahasa Alkitab itu aslinya, baik Yunani Perjanjian Baru, baik Ibrani Perjanjian Lama, memiliki kata yang beragam. Untuk satu kata punya banyak makna. Jadi kalau semua itu diambil hanya satu, maknanya bisa kurang. Karena banyak pengertiannya. Bahasa Ibrani sangat luas. Demikian juga bahasa Yunani. Nah, Alkitab di Indonesia ini ada macam-macam terjemahan. Isinya sama. Karena dari bahasa asli penerjemahannya. Bahasa Indonesia, ya Kak, dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Boleh cek di Google. BIMK. Situ dikatakan bunyi Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 diterjemahkan demikian. Jauh beda dengan di Alkitab saudara. Dikatakan demikian, tanamlah uangmu. Beda kan? Tadi katakan lemparkanlah rotimu. Ini dikatakan tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Jadi pengertian ke air itu bisa luar negeri.
kau dapat untung di kemudian hari. Jadi soal investasi internasional di kemudian hari. Kemudian bukalah usaha sebanyak-banyaknya. Bukalah usaha sebanyak-banyaknya. Jauh beda kan? Jadi pemahamannya seperti itu, lemparkanlah rotimu ke air, maka lama setelah itu dia akan muncul lagi. Itulah tadi, buka usaha sebanyak-banyaknya, bahkan sampai ke luar negeri, maka akan ada hasilnya. Supaya orang lebih mengerti bahwa memang orang gak boleh diam, harus bekerja, harus berusaha, merubah nasib. Kita harus motivasi anak-anak kita ini merubah nasibnya. Sebab kita orang tua ini lama-lama akan minggir. Kita harus berusaha pakai akal. Itu Alkitab bilang. Kita harus motivasi anak-anak muda kita yang tidak hanya bermain. Sebab waktu terus berlalu dan kesempatan untuk maju cukup ketat persaingan. Saudara, sekarang ini lagi muncul trending di dunia, dipanggil orang dari luar negeri, yaitu childless, tidak mau punya anak. Ini lagi tren, gak mau punya anak, gak mau menikah. Lara, beberapa negara yang menjalankan hal ini, perlahan tapi pasti negara sedang menuju kepada hilang bangsa. Ya, kenapa? Di kota itu rata-rata semua jompo-jompo. Anak mereka udah satu, gak mau menikah lagi, terus begitu. Banyak sekolah tutup di luar negeri negara maju, seperti Belgia, tutup. Sekolah TK gak ada, karena tidak ada kedengaran tangis bayi. Kota-kota bisa menjadi tinggal gedung-gedung tinggi. Orang kemana yang muda-muda? Bergerak ke kota yang baru tumbuh. Kota menjadi tempat tinggalnya orang-orang tua. Lama-lama satu bangsa bisa hilang. Muncul bangsa lain, imigran. Negara-negara Kristen di Eropa perlahan lenyap, muncul imigran yang banyak, sehingga jumlah penganut agama lain begitu pesat. Bukan karena orang Eropa itu yang menjadi agama itu, tapi imigran yang begitu banyak. Di Jerman, di Kanada, di Belanda, tumbuh banyak kepercayaan lain. Penduduk asli lenyap perlahan. Karena apa? Hidup ini terlalu banyak persaingan. Ada istilah, ngapain punya banyak anak gak bisa kasih makan. Itu tertanam. Ini apa? Orang takut. Orang takut, semua takut. Aku nanti tidak mampu, ngapain punya anak, nanti jadi menderita semua. Ketakutan itu membuat negara banyak mati. Beberapa negara yang udah mulai sadar, mulai kampanye. Semua biaya buat anak dibayar oleh negara supaya mereka masih mau. Itu pun sangat sulit mengubah mindset pikir orang. Itulah perubahan karena takutnya manusia menghadapi hidup itu. Begitu takut. Kadang-kadang ketakutan itu karena manusia menuntut macam-macam. Kalau belum punya ini, jangan menikah kalau belum punya ini. Kan begitu. Jangan. Kalau belum punya ini, aku tak mau nikah sama cewek itu. Dia mesti punya ini. Baru aku mau. Kan hanya cowok yang dituntut, cewek juga begitu dituntut. Dan itu membuat manusia semakin kacau. Karena apa? Tuntutan. Di budaya kita juga begitu. Kalau tidak segini apanya, kalau tidak segini apanya, tidak segini begini, nggak jadi. Banyak yang lain. Budaya itu mempengaruhi. Di kota-kota besar, sekarang ini kalau disurvei, buat teliti orang-orang kita. Kota-kota besar, itu udah disurvei sekarang ini. Banyak perantau dari kampung nggak mau menikah. Kota-kota besar karena seperti itu. Tuntutan zaman. Pagi berangkat kerja, malam sudah capek pulang. Jumpa cowok atau cewek nggak bisa lagi. Ini kehidupan yang nyata. Sehingga nanti petua-petua orang Batak meranak 10 itu, Marboru 10 berapa lah. Itu tinggal cerita. Tinggal cerita.
Pesta-pesta yang selalu banyak itu nanti tidak ada lagi. Karena manusia mulai keliling dunia untuk hal-hal dunia yang menyenangkan diri. Dia tidak tahu titipan Tuhan. Apa pesan Tuhan di Alkitab? Apa pesan Tuhan? Beranak, bercuculah, dan bertambah, jangan berkurang. Jangan berkurang. Ini generasi selanjutnya dari orang tua salah juga ya. Generasi pertama orang tua anaknya 8. Oke, Bapak Gembala cuma 4. Salah juga ya. Harusnya bertambah banyak katanya. Ini hanya contoh. Nanti ke anak ini lagi anak kita salah. Hari Tuhan cuma 2, katanya nggak mau lagi. Kan menurut kan? Dari 4 jadi 2. Karena firman Tuhan katakan beranak cucu. Nanti yang punya anak 1 itu bagaimana? Gak ada. Ini fakta. Yang punya anak baru, ingat, pasti juga urus anak normalnya. Bukan dilarang untuk sekolah tinggi-tinggi, tapi ingat firman Allah. Ingat firman Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan. Dan ingat generasi keturunan dari orang tua. Nanti pas kita mau pesta, pinopar nih on, tiba gini, nggak ada. Kan ngeri. Ya kan? Waktu dibacakan itu riwayat ini dari kami sekian, dari ini sekian. Nanti ujung-ujungnya bagaimana? Lalu Alkitab pasti benar. Amin. Alkitab itu pasti benar. Jangan lalai. Jangan tanamkan kekhawatiran ke anak. Bukan uang yang mengatur, iman. Selalu kita menuntut mesti begini, pestanya mesti begini. Ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Dan ingat saudara, jangan hanya pikirkan rumah saudara saja. Berusahalah, tapi juga kalau dapat hepeng, ingat, lemparkan. Berikanlah bagian kepada 7. Ini mengenai orang. Bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Jadi Tuhan seolah mengingatkan, jangan makan semua. Berikan kepada 7 orang. 7 dalam bahasa Ibrani artinya lengkap, sempurna. Hari pertama, kedua, hari ke-7 lengkap, selesai 7. Artinya kalau memberi itu jangan ganti. Kalau yang bisa menolong. Bahkan ke-8 artinya kasih lagi bonus, lebih lagi dari itu. Karena apa? Yang kita beri itu tidak hilang begitu saja. Ada nanti hari gelap. Kita nggak tahu. Tapi siapa yang pernah memberi, siapa yang pernah berkorban, dia akan mendapatkan nanti. Karena kita tidak tahu. Ya. Jangan hanya pikirkan, ini tenaga aku mencari, enak kali om itu, enak kali dia, orang sana bagaimana? Saudara ingat, akan datang hari-hari gelap. Saudara butuh pertolongan, amin? Kau udah menolong 7 orang, 7 ini juga berpikir ketika kita gelap. Yang ke-8 juga berpikir, si anu lagi gelap. Prinsip hidup. Jadi kita tidak tahu malapetaka yang akan terjadi. Amin. Berapa waktu yang lalu muncul di YouTube dijelaskan salah satu jalan besar di NTT ditutupi gunung. Jadi jalan yang besar itu kiri kanan ada gunung, bergeser gunung itu persis utuh tanpa runtuh, bergeser menutupi jalan sepenuhnya. Langsung cuplikan orang, genap firman Tuhan. Ya. Gunung-gunung beranjak. Ada lagu kita begitu kan? Dia gunung-gunung beranjak. Langsung lagu itu muncul. Dan segala bukit bergoyang. Bisa. Saudara, tatanan bumi yang sekarang bukan tatanan yang asli. Pulau Sumatera dulu bergabung dengan Pulau Jawa. Demikian pulau-pulau yang lain. Gempa terjadi bisa membuat jadi ada danau Toba. Dulu nggak ada danau itu. Hidup ini perubahan.
Bahkan sungai Efrat yang ada di Alkitab itu, yang masih ada sekarang, itu bukan posisi yang dulu, udah bergeser berkilometer dari yang asli. Orang katakan Taman Eden di sini dulu, enggak, telah diteliti, telah bergeser semua. Bumi ini bergerak. Sekarang Turki lagi digoyang Tuhan, bergeser. Gedungnya begitu tinggi, lama dibangun, ambruk, ribuan orang mati. Saudara, jangan lupa Tuhan. Amin. Jangan lupa Tuhan yang menguasai alam ini. Kita lihat peristiwa alam yang mempengaruhi hidup kita. Ayat yang ketiga, bila awan-awan sarat mengandung hujan, udah gelap hitam, jangan lupa, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang, karena hujan, karena apa? Dia jatuh ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Ini alam tumbang. Ada perubahan. Tetapi ingat ayat keempat, selalu ada perubahan ketidakpastian, bencana, banjir, pohon tumbang dan lain sebagainya. Itu akan terjadi. Tapi ingat, jangan takut. Ayat yang keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin, jangan terlalu takut, ini hujan ini. Tapi jemaat, hujan pun tembusnya ke PT. Amin. Tembus gak ke PT? Kalau ke gereja? Jawab sendiri. Belum tentu tembus kalau depan rumah atau kiri kanan. Belum tentu. Sehingga ayat ini berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Teruslah bekerja maksud Tuhan. Amin. Terus. Ada masih nganggur? Jemaat, pegang firman Tuhan ini. Berusahalah selagi nyawa ada, karena kita nggak tahu hari besok. Perlu ada uang di dompet. Amin. Perlu mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau semua kita ini gak berduit gimana? Jadi jangan terlalu takut. Ini angin, aku udah gak kuat lagi. Kalau kuat kerjakanlah, aku bisa. Mungkin dari rumah jualan. Sekarang kan canggih melalui handphone kan, gak perlu kita kemana-mana. Macam-macam bisnis, macam-macam. Jadi saudara, jangan terlalu takut. Nanti begini. Jangan terus lihat angin hujan. Ini orang yang khawatir. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin. Saudara tahu jalannya angin? Kemana dia dari mana? Tahu? Mana tahu kita? Kita tidak tahu jalannya angin itu. Demikian juga kita tidak tahu dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara, terjadinya manusia juga itu pekerjaan Tuhan. Menjadi ada tulang-tulang bayi bertumbuh. Di tengah-tengah kita yang tidak tahu, Allah merendah hidup kita. Amin. Amin. Merendah kesehatan, merendah perbaikan, merendah keturunan. Tapi nggak mungkin punya keturunan, katakan ada tulang-tulang keluarga yang nikah. Saudara, Allah mau memberkati kita. Allah memberkati kita. Apapun Tuhan bisa kerjakan. Mau alam, mau membangun gereja ini, Allah bisa bekerja. Amin. Allah bisa bekerja, menjamah orang sedemikian rupa, menjamah hati saudara. Kalau saudara sama Tuhan saudara, Allah bisa merubah anak-anak saudara menjadi orang yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan. Tapi ingat selalu Tuhan. Lemparkanlah. Itu pesan firman Tuhan saudara. Jadi jangan khawatir, jangan tunggu
mulai melayani Tuhan, tunggulah punya ini, tunggulah begini. Jangan tunggu. Umur kita tidak tahu, tenaga kita tidak tahu. Tadi yang memimpin puji-pujian ingatkan ibu yang bergabung, taburkanlah rotimu, tenagamu, talentamu, waktumu. Kalau panjang umurmu, Tuhan ingatkan, selama umurmu sekian apa yang kau lakukan buat aku, buat orang, buat gereja, apa? Sebab akan datang waktunya, kegelapan datang, sakit datang. Saudara tidak mau tahu, bagi banyak orang juga bisa lebih tidak mau tahu sama saudara. Itu firman Tuhan. Ada hari yang gelap datang. Ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Siapa di sini suka bangun terlambat? Halo? Bangun terlambat itu dosa. Melihat matahari itu dikatakan sehat. Tadi katakan ayat sebelumnya. Ya. Di situ matahari bangun itu membangunkan semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan mekar. Hewan dari kandang semua keluar. Dan kalau saudara nggak keluar melihat matahari, nggak sehat saudara. Ya, matahari itu menghidupkan. Ada itu lagu Batak. Matahari itu dikatakan panah pohon haumai. Cari itu di lagu mana? Amin. Amin. Ya, itu yang menghidupkan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, mulai bekerja, menabur kebaikan pekerja pagi-pagi. Jangan ada yang malas. Udah bangun, bersih-bersih, tidur lagi, dosa. Ini jelas, sering penyakit datang ketika tidur pagi. Cek di Google, apa kata dokter? Suka tidur jam 9, jam 10 masih tidur, penyakit datang. Ya. Memang itu jam-jam cobaan, ngantuk memang. Tapi itu harus dilawan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu. Amin. Harus kuat otot lengan ini, itu bekerja. Mau ibu-ibu, bapak-bapak. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Pegang apa saja, mau bisnis A, bisnis B, usaha ini, usaha itu, macam-macam buka. Sekarang mudah menjual melalui handphone. Prediksi mall akan tutup loh. Udah mulai dari Jakarta Blok M, macam-macam. Roxy yang tadinya populer dengan handphone elektronik mati. Sekarang Transmart mati. Ya banyak. Orang beli sekarang murah lagi, bisa COD lagi. Amin. Mau pinjam uang gampang, utangnya dibayar itu susah. Sekarang bisa. Mau 80 juta cash langsung, easy cash. Wah, easy, memang very easy. Bayarnya minta ampun. Hati-hati saudara. Berusahalah berbuat sesuatu. Kita tidak tahu apa yang usaha ini berhasil. Kalau kirim lamaran, jangan hanya satu udah langsung kapok. Kita nggak tahu dari sekian puluh yang dikirim, entah ini yang memanggil. Amin. Amin. Kan kita nggak tahu. Cari kawan, tanya sini, nggak terima dia. Ini nggak ada. Tapi teruslah hubungi orang. Kita nggak tahu satu kali ada menghubungi. Jangan diamkan anak kita. Segala upaya lakukan untuk mencari. Karena kita tidak tahu yang ini atau yang nggak tahu. Ini yang disebut ketidakpastian. Tetapi di tengah ketidakpastian itu ada harapan. Amin. Jangan ada yang diam sampai petang. Berusahalah keluar dari rumah untuk mencari job. Berusahalah. Karena memandang matahari itu baik. Kalau udah tidur memang orang susah untuk dihubungi. Terang itu menyenangkan,
kembali ke 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya hari-hari gelap itu loh. Kalau mau panjang umur, Alkitab katakan lebih 70 tahun, lewat sedikit, hari-harinya adalah sakit. Jangankan 70 tuh, 40 pun. Ya, itu kenyataan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sehat, yang makin kencang, masih kuat, ingat Tuhan, ingat gereja. Ingat, nanti kalau udah peot, di gereja pun gantung tertidur. Pemuda pacu semangat melayani. Pikir masa depan, jangan takut menikah. Kalau udah 20 tahun ke atas ya, itu undang-undang pernikahan. Undang-undang pernikahan. Zaman sekarang ini makin sulit orang punya anak dalam penelitian karena stres tingkat tinggi. Ya, stres tingkat tinggi karena pola makan yang macam-macam sekarang ini makanan. Jadi lebih tua orang menikah, lebih sulit mendapat. Itu kata para ahli sekarang ini. Lebih sulit mendapatkannya. Jangan hanya pikirkan karir. Amin. Amin. Takut. Kita bantu berdiri. Hidup ini memang banyak kesulitan, ada banyak kepahitan. Tetapi yakinlah, masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan. Teruslah bekerja untuk kebaikan, untuk memasuki nanti dunia yang baru di surga, kehidupan yang baru di masa depan. Teruslah melayani.